Anies Pak Anies tadi pagi Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan sebuah statement bahwa ia mengatakan bahwa Presiden itu adalah warga negara dan ia berhak untuk memihak dan juga berkampanye dalam demokrasi. Tanggapannya Pak Anies sebagai salah satu yang merupakan peserta dalam Pilpres 2024 Pak Anies. Iya. Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Anies, saat Anies kemarin berencana untuk membangun tempat pengelolaan sampah terpadu di Jogja. Nah, itu yang membedakan dengan yang sudah ada di Jogja seperti apa? Jadi nanti kita lihat ya, tapi intinya adalah tempat pengolahan yang benar-benar berorientasi kepada konsep lingkungan, konsep green building, konsep green production. Kira-kira seperti itu. Anies tadi menindaklanjuti yang tadi, kan Pak Jokowi dalam penyampaiannya juga bilang menteri juga nggak apa-apa kok untuk memihak. Nah ini mungkin ada pesan untuk nggak menggunakan fasilitas negara atau seperti apa sih Pak Anies? Ya, sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, mungkin menempel kepada kelompoknya. Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan kepada aturan hukum. Menurut aturan hukumnya bagaimana? Ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju. Aturan hukumnya bagaimana? Karena kita ingin negara dengan hukum. Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak. Karena negara kita memang diatur menggunakan hukum. Jadi kita rujuk kepada aturan hukum saja. Sesudahnya nanti rakyat bisa menilai. Pak Anies, kalau Pak Anies sendiri menilai sikap Presiden Jokowi ini seperti apa? Apakah sudah ideal sebagai seorang presiden harusnya seperti itu? Kita minta kepada para pakar hukum tata negara untuk memberikan opininya. Sebenarnya aturan hukum kita bagaimana sih? Karena begini, kalau tidak nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing. Loh, negaranya negara hukum, ya pakai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh, ya berarti ya tidak boleh. Kalau aturan hukumnya bilang boleh, ya berarti boleh. Kita lihat aturan hukumnya. Jadi kami merasa gagasan perubahan yang kami bawa itu mengembalikan agar negara ini tidak diatur pakai selera, tapi diatur pakai aturan hukum. Dan tidak diatur oleh kepentingan, tapi diatur oleh aturan hukum. Jangan sampai jadi negara kekuasaan di mana hukum diatur oleh penguasa. Nah, kita ingin penguasa diatur oleh hukum. Gitu ya? Pak, tapi terkait apa sikap Pak Jokowi ini apakah akan merepotkan kubu 01 yang terlihat di kontestasi ini Pak? Sikap berpihak seorang presiden ini apakah dalam proses pemilu nanti menurut Pak Anies akan merepotkan kontestan-kontestan lain ini Pak? Yang penting kerepotan rakyat itu sudah tinggi sekali sekarang ini. Biaya hidup mahal, lapangan pekerjaan sulit, jangan ditambahi dengan kerepotan tata aturan negara yang tidak ditaati. Tapi bagi kami, serepot-repotnya yang kami hadapi, masih lebih repot rakyat. Ya, kita siap hadapi aja. Dan itu bagian dari konsekuensi. Tapi kami percaya kok, selalu ada hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Kami sering alami, dilarang di sini, dilarang di sini, dilarang di sini. Akhirnya kami dapat tempat yang
yang tidak diduga sebelumnya, malah digratiskan. Berarti itu kan seperti bagaimana kita itu sebetulnya mau digratiskan tapi jalannya begitu kan. Nah itu sering sekali kami alami. Di sini dilarang, di sana malah di tempat dibantu gratis, dikasih makan panitianya. Jadi kami itu setiap menghadapi yang sulit itu tahu, yakin bahwa Tuhan sedang memberikan jalan baru yang tidak kami duga. Dan keyakinan itu yang membuat setiap kali ada usaha-usaha untuk memotong, usaha menghambat, kami pandang itu sebagai jalan menuju kemudahan. Ya, mungkin masih terkait peserta pilpres lainnya nih Pak, ini baru-baru ini Pak Mahfud kemarin bilang kalau misalkan sebenarnya udah dari lama mau mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Nah ini kalau Pak Anies melihatnya gimana sih Pak responnya? Monggo aja, itu sih keputusan, kita hormati aja keputusannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.